Ada apa orang 200 orangan di sini mau ngedengerin orang-orang berbicara di depan? Apa yang pengen didengerin? Apa yang ingin didapatkan dari sebuah acara yang isinya kumpulan orang-orang sejarah bermuka fosil? Pas ketemu sama guru sejarah, berhasil tidur. Jadi guru sejarah adalah obat tidur terbaik menurut dia. Nah, makanya ketika saya juga bertemu dengan guru sejarah yang seperti itu, ya saya juga akhirnya tidur walaupun nggak makan kangkung. Saya bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar sejarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa orang 200 orangan di sini mau ngedengerin orang-orang berbicara di depan? Apa yang pengen didengerin? Apa yang ingin didapatkan dari sebuah acara yang isinya kumpulan orang-orang sejarah bermuka fosil, berlatar masa lalu? Apa yang ingin didengarkan dari orang-orang semacam itu? Atau siapa di sini yang pengen tahu apa faedahnya belajar sejarah? Toh banyak dia mau ngacung nanti dulu. Saya kan baru retorika. Tapi saya dulu waktu belajar pelajaran sejarah di sekolah itu membosankan sekali. Saya punya teman waktu SMA insomnia, susah tidur. Susah sekali, dia kerjanya main game untuk bisa ngisi waktu karena pelajaran sejarah karena waktu tuh susah buat dia, waktu tidur tuh susah. Pas ketemu sama guru sejarah, berhasil tidur. Jadi guru sejarah adalah obat tidur terbaik menurut dia. Nah, makanya ketika saya juga bertemu dengan guru sejarah yang seperti itu, ya saya juga akhirnya tidur walaupun nggak makan kangkung. Nah, makanya saya bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar sejarah? Kemudian ketika saya belajar dengan guru sejarah, mukanya muka fosil. Bentuknya kayak gitu, ngomongnya juga kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, pada akhirnya saya menyadari akan satu hal. Saya melihat konflik Israel-Palestina. Gak beres-beres. Itu perang itu di wilayah itu adalah perang terlama dalam sejarah. Usianya 4.000 tahun. Sampai sekarang kawasan itu, daerah itu belum pernah menikmati 1 abad pun tanpa peperangan. Luar biasa. Kenapa seperti itu? Ternyata setelah ditelusur, salah satu alasannya itu adalah ada sebuah klaim historis dari sebuah bangsa yang mengatakan bahwa wahai kaum sini, tanah ini akan menjadi tanah milikmu dan keturunan kamu. Ayat itu adalah ayat pertama yang turun menjadi ayat suci. Jadi kalau misal lihat Torah atau Taurat atau perjanjian lama atau apapun kita menyebutnya, ayat pertama justru adalah ayat politis. Tanah itu akan menjadi milik kamu dan keturunan kamu. Maka orang yang menganggap, yang mengklaim bahwa diri mereka adalah penerus dari orang yang ditunjuk oleh kitab suci itu akan selalu mengaku bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Mereka pernah dihajar habis, terdiaspora, diinjak-injak, tapi balik lagi ke situ. Entah apakah secara genealogis mereka benar-benar terikat atau tidak, terhubung atau tidak, mereka tetap berupaya sekuat tenaga untuk mengidentifikasi bahwa kami adalah bangsa yang dimaksud itu, kami bangsa yang dijanjikan itu, dan ini adalah tanah yang dijanjikan itu untuk kami. Perang gak beres-beres karena klaim teologis historis itu. Kemudian di abad modern datang Inggris menguasai itu. Kemudian bangsa-bangsa yang tadi mencoba masuk lagi membonceng lewat Inggris. Kata Inggris, please lah, kamu gak usah datang ke tanah itu. Gak bisa, ini tanah yang dijanjikan pada kami. Ini tanah historis kami. Jangan kayak gitu. Saya kasih tanah Kongo, mau gak? Tanah Kongo berpuluh-puluh kali lipat lebih besar dari tanah ini. Berkali-kali lipat, 20 kali lipat lebih subur tanahnya daripada di sini. Dan di wilayah sana kosong dari manusia. Kalau
bahwa kamu tinggal di sana, saya kasih tanah berhektar-hektar, berpuluh-puluh kilometer, ratusan ribuan kilometer, lebih besar daripada sini. Mau nggak? Nggak mau, karena itu bukan tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kami. Kata Inggris, ya udah, saya kasih aja tanah yang di Argentina itu. Itu wilayahnya gede, terpencil. Kamu mau ngobok-ngobok tanah itu kayak gimana pun bebas. Gak akan ada yang recokin, gak ada yang akan ngeributin, gak akan ada yang ngajak perang. Itu tanahnya subur, bagus, tapi terpencil. Mau nggak? Yang nggak bisa, itu bukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Kamu tahu dari mana kamu dijanjikan sama Tuhan? Kitab suci berasal dari masa lalu, 4.000 tahun yang lalu. Oke, ya sudahlah. Akhirnya apa? Bahkan Inggris berperang melawan bangsa itu untuk mencoba jangan supaya bangsa itu tinggal di situ, tetap kekeh, dan Inggris yang terusir. Kenapa perang itu begitu panas, begitu langgeng? Karena apa? Karena ternyata sejarah mendorong seseorang, sejarah memotivasi seseorang. Apa alasan Soekarno untuk mempersatukan bangsa ini? Padahal wilayahnya bentuknya aneh, terpisah-pisah dari pulau-pulau, bahasanya beda, budayanya beda, rasnya beda, makanan pokoknya beda, agamanya juga beda. Tetapi kenapa para founding parents kita maksa untuk mempersatukan kita? Dimulai dari sebuah doktrin bahwa Indonesia adalah sebuah entitas politik yang sudah bertahan jauh-jauh hari sebelum ini. Bahkan ketika namanya belum Indonesia, namanya masih Majapahit, namanya masih Sriwijaya, tapi kita sudah bersatu. Ketika Malaka diambil alih oleh Portugis, orang Jawa nyerang ke sana sampai berkali-kali. Menunjukkan apa? Ada satu kesatuan, bahwa kita memang dipersatukan oleh sejarah yang sama. Jadi alasan bangsa Indonesia sampai sekarang bersatu adalah alasan historis. Sama seperti orang-orang Yahudi yang sampai sekarang melanggengkan perang itu. Jadi sebenarnya sejarah itu kita tidak bisa menemukan faedahnya apa. Karena kalau kita misalkan mengetahui faedah dari sejarah, kita gak akan bisa melakukan hal-hal yang teknis. Yang paling mungkin bisa kita pahami dari sejarah itu adalah bahwa dia awal mula dari identitas kita. Tidak ada satupun orang yang duduk di sini di depan saya yang identitasnya berasal dari masa sekarang dan masa depan. Seluruhnya berasal dari masa lalu. Dan karena itulah sejarah membentuk identitas kita. Dan karena sejarah membentuk identitas kita, maka sejarah memotivasi kita. Dan untuk bisa mengambil sejarah, maka itu adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk menatapi masa depan. Makanya saya bingung sekarang dengan pemerintah. Beberapa tahun yang lalu, sejarah kan, beberapa tahun yang lalu, ada seorang ahli pakar bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia adalah salah satu yang terlemah di dunia. Bahwa dia katakan, dia mendeklarasikan, dia mampu nge-hack sistem pertahanan di Indonesia kurang dari 30 menit. Historis. Dan dia ngomong, dan dia publikasikan omongan itu bukan hanya pada 100-200 orang, tapi jutaan manusia di Indonesia. Termasuk pada pemerintah. Tapi pemerintah mengabaikan itu. Lalu terjadilah serangan cyber berikutnya. Biorka. Saya temannya orang Polandia yang sangat-sangat peduli pada Indonesia. Saya bongkar, saya akan ambil, saya akan jual di web. Diabaikan juga. Akhirnya sekarang dibobol pula. Dan setelah dibobol, ternyata ketahuan apa? Kita cuma pemerintah kita yang menyimpan data di seluruh kementerian dan data seluruh rakyat Indonesia disimpan di sebuah yang cuman dipertahankan sama Windows Defender. Halo. Kan udah dikasih tahu sejak zaman dulu, orang yang berpikir sejarah adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Saya heran, apakah Kominfo tidak belajar sejarah? Kan udah dikasih tahu jauh-jauh hari, udah disebutkan berkali-kali, tapi mereka mengabaikan itu. Yang luar biasanya apa? Setelah disemprot, ya udahlah, anggaplah angin lalu. Yang penting mah kita belajar dari sejarah, kita perbaiki masa depan. Ada backup-nya kan? Gak ada.
Jadi bagaimana ceritanya kita bisa menatapi masa depan kalau misalkan kita bahkan tidak berpijak pada masa lalu? Masa lalu adalah sejarah, masa lalu adalah pengetahuan. Coba saya tanya di sini, siapa di sini yang bisa mendapatkan pengetahuan dari masa depan? Gak ada. Jadi masa lalu semuanya. Dan karena itu belajar sejarah adalah sebuah kewajiban, bukan karena kita nanti nyari kerja susah di Indonesia. Bukan gara-gara agar kita nanti di masa depan dapat rumah, taper aja susah. Bukan gara-gara itu. Tapi kita lihat sejarah masa lalu, kemudian kita jadikan. Bukan karena sejarah itu berulang, tapi karena fenomena-fenomena sejarah itu berulang. Pada tahun 1960, Soekarno memuncaki otoritariannya. Cenderung menjadi tirani, kata sebagian orang. Dan pada waktu itu tidak ada ahli ekonomi di Indonesia. Hartanya sudah lengser. Teman-temannya sudah dikucilkan. Partai-partai yang mengusurnya juga sudah ditendangin semuanya. Tak lama setelah itu, Soekarno yang gagah perkasa, yang jago dalam pidato, yang bisa menyambung lidah rakyat, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. 5 tahun hidup tersiksa, terisolasi dari orang-orang yang mendukungnya. Soekarno, 32 tahun kemudian, ada seorang presiden yang kuat, yang ditakuti, the smiling general. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat dia. Mau Cina yang duitnya banyak, habis sama dia. Mau orang yang idealis, habis sama dia. Mau pengusaha kaya raya, bisa surut duitnya gara-gara dia. Dia adalah orang paling kuat, paling otoriter, paling hebat, dengan otoritas yang tidak terbatas pada waktu itu. Tapi kalau ketika dia menaikkan harga-harga, ketika dia menjadi seotoriter itu, ketika dia membungkam orang-orang di Indonesia, maka dia jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. 10 tahun setelah dia jatuh, barulah dia meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan. Fenomena sejarah berulang. Orang kuat menjatuhkan ekonomi, menjadi sangat otoriter, dia dijatuhkan. Sejarah berulang. Jadi kalau tahun 1965 Soekarno datang dan kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kesalahan yang sama diulang sama Pak Harto. Pak Hartonya nggak belajar sejarah, dia ulangi lagi. Sekarang ada pemerintah yang mencoba otoriter lagi. Undang-undang penyiaran dilarang melakukan investigasi, dilarang ngomong, dilarang menyampaikan, semuanya harus izin dulu sama KPI. Kan ini namanya apa? Namanya upaya untuk mengarah ke sana. Kan berarti nggak belajar sejarah. Kan dulu sudah pernah kejadian kayak gini, sudah ada juga. Lah kenapa coba diikutin yang sekarang? Kan itu aneh. Nah, ya karena anehnya itu mungkin sekarang sudah tobat gitu ya. Makanya kemarin Kominfo itu saya mau memblokir, menutup X. Karena kalau X itu masih ada, biasanya di Indonesia ditambahin X-nya. XXX. Kadang-kadang di tengahnya disisipin N. Yang paham cabul. Setelah ada kejadian bahwa ternyata begitu mudahnya sistem cyber kita diobok-obok, langsung maaf kami nggak jadi. X-nya nggak jadi kami boykot, nggak jadi kami tutup. Karena apa? Ya karena begitu mudahnya dibombardir. Jadi bayangkan ada sebuah negara yang tolong rakyat Indonesia, serahkan seluruh keamanan cyber pada kami. Serahkan medsos kalian pada kami, biar bisa kami lacak, biar apa-apa izin dari kami. Tapi betapa mudahnya untuk dibobol. Ya mungkin mereka bertaubat dan karena itulah akhirnya mereka tidak jadi. Kita dukung sama-sama
terlepas siapapun nama pemerintahnya, terlepas siapapun pihak yang ada di belakangnya. Karena kita tidak peduli orang-orang itu. Yang kita pedulikan itu adalah kebijakannya. Apakah kebijakannya itu pro pada kebajikan atau dia kontra terhadap kebajikan. Kita harus pro pada kebajikan siapapun dia yang megangnya. Apakah yang nanti megangnya adalah Prabowo, Jokowi, Gibran, Anies, itu adalah tokoh-tokoh topeng saja. Karena yang paling kita pentingkan itu bukan figur-figur itu. Yang kita pentingkan itu adalah ide-ide di belakangnya. Dan coba bayangkan ketika saya sedang berpidato berapi-api di depan sini, panitia ngasih tanda 5 menit lagi. Upaya membungkam saya dilakukan oleh panitia sendiri. Gak apa-apa. Ya, tapi karena waktunya juga sudah sangat sebentar dan sebenarnya seandainya saya tidak diusir sama panitia, saya juga memang sudah harus pergi meninggalkan di sini karena saya sibuk. Ya. Karena banyak pihak-pihak yang ingin dihujat. Dan karena itu mereka bikin acara-acara untuk bikin roasting-roasting semacam ini. Saya di sini tidak berniat untuk merosting, apalagi merosting pribadi dan sebagainya, enggak. Tapi mari kita belajar dari sejarah, karena sejarah adalah identitas kita. Sejarah adalah kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang hidup dan ada dalam diri kita sekarang berasal dari sebuah kesadaran yang didapatkan dari masa lalu. Dan karena itu cara terbaik kita untuk menatapi hari ini dan masa depan adalah dengan belajar dari sejarah. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Mana ini teksnya yang harus saya katakan di akhir? Ini dia. Saya Guru Gembul, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Jadilah diri sendiri sebagai orang yang kuat, yang hebat, yang di masa depan di tahun 2045 jangan jadi generasi yang lemas, jangan jadi generasi yang cemas. Tapi mari kita sama-sama aminkan bahwa Indonesia akan menatapi Indonesia generasi emas 2045. Bukan gara-gara slogan itu dituliskan oleh pemerintahan yang sekarang, tapi karena generasi inilah yang akan merasakan betapa buruknya tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.